Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan atau bisa juga disebut dengan sintesis ataupun anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi penguraian atau katabolisme seperti respirasi. Enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Makanan sebagai sumber energi bagi tubuh sudah dikemukakan ya pada pembahasan sebelumnya. Pada makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, bagaimana sih pencernaan masing-masingnya di dalam tubuh? Yuk kita pelajari. Yang pertama, pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat ini setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida ini akan dibawa oleh aliran darah, sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Nah, di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen. Dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air atau dilepas untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Nah, di hati ini dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Yang kedua, pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, ini protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Nah, enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain ada enzim pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino ini kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung nitrogen di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Yang ketiga, pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak juga mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap condet usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lisetin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim.